ada komunikasi gitu di Rut Mobil 8 bahwa dalam hal pengiriman uang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Haritano Sudibyo resmi diperiksa teman-teman dengan tuduhan atau kasus penggelapan uang pajak. Wah, kok bisa ya perusahaan sebesar Haritano ini nggak bayar pajak? Ini gimana nih ceritanya? Apakah habiskan untuk membayar Aiman, membayar ini Roy, Tifa, dan juga Rismond? Nah, teman-teman, ini menarik. Saya mengulik beberapa kasus-kasus tempo dulu, beberapa tahun yang lalu yang pernah menyeret Haritano Sudibyo. Tak main-main, teman-teman, lebih dari 6 kasus. Bahkan terbaru sekarang pun Haritano kembali digugat oleh salah satu perusahaan bernama CMNP. Coba di sini CNM2 itu PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk kepada Haritano Sudibyo. Nah, sebelum itu juga Haritano ternyata pernah berurusan dengan hukum karena penggelapan uang pajak. Karena ya mungkin ini sebenarnya sudah hal yang lumrah bagi perusahaan-perusahaan untuk mengotak-ngatik pajak sehingga perusahaannya tidak membayar nominal pajak yang semestinya. Cuman masalahnya kan di sini Haritano itu masuk ke politik, teman-teman. Jadi berbeda kalau seorang pengusaha tok ya usaha-usaha aja, nggak akan senggol kiri kanan. Nah, kalau sudah masuk ke politik kan dirinya punya lawan-lawan politik, salah satunya ya Pak Jokowi. Di Pilpres kemarin juga nih Haritano mendukung Ganjar dan juga Mahfud MD. Ya, kalah total, kalah telak di sini. Alhasil ya Haritano harus menghadapi pil pahit, bukan endorse, bukan kejayaan, tapi malah urusan dengan hukum. Nah, kita bakal kawal teman-teman ini kasus Haritano sampai ke pengadilan, sampai ya nanti ada putusan dari hakim apakah Haritano bakal ditahan, ditangkap, atau seperti apa. Kita mending simak dulu informasi yang sudah kajian online kumpulkan. Yuk teman-teman, kita tonton dulu videonya. Haritano dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan sertifikat deposito. Ketua Umum Partai Perindo sekaligus pemilik MNC Asia Holding Haritano dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan. Laporan ini diajukan oleh Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Arif Budi Hardono terkait pertukaran obligasi antara PT CMNP dengan sertifikat deposito milik Haritano dari PT Bank Unibank Tbk yang diduga tidak valid. Menurut laporan, kasus ini terungkap setelah PT CMNP melakukan audit pada laporan keuangan pada Januari 2025 dan menemukan kejanggalan dalam transaksi pertukaran obligasi dengan sertifikat deposito yang ternyata diduga palsu. Akibat transaksi ini, PT CMNP mengklaim mengalami kerugian sebesar 6.313 miliar dolar AS atau sekitar 103 triliun rupiah. Saat ini Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus tersebut. Bagaimana menurut Konco Kilat? Guys, ada kabar baru nih dari keluarga Tanu Sudibyo. Adik kakak Haritano Sudibyo dan Bambang Rudianto Tanu Sudibyo kini tengah tersandung masalah hukum. Sang adik, Haritano pemilik MNC Group ini terancam kehilangan seluruh harta dan asetnya. Ia tengah menghadapi gugatan perdata dari PT CMNP. Gak main-main, nilai gugatannya jika dipenuhi bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pengadilan perdata di Indonesia, yakni 120 triliun rupiah. Jumlah harta Haritano jauh dari angka tuntutan CMNP, hanya 15,6 triliun. Aset MNC Group juga sama, hanya 18,98 triliun. Jumlah itu belum cukup mengganti kerugian yang dituntut CMNP atas kasus sertifikat deposito bodong alias palsu milik Haritano pada 1999 lalu. Kasus ini sudah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melihat tuntutannya, Haritano mungkin sangat khawatir. Bahkan jika tuntutan ganti rugi ini belum terpenuhi, terdakwa lain seperti Tito Sulistyo dan Teddy Karsadi, kemungkinan besar juga akan diambil asetnya untuk menutupi tuntutan perusahaan CMNP ini. Lalu bagaimana dengan sang kakak Rudi Tanu Sudibyo? Ia sedang dipanggil KPK. Lembaga anti rasuah ini telah menjadwalkan pemanggilan kakak Haritano pada Kamis 14 Agustus 2025. Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik ini diperiksa atas kasus dugaan korupsi pengangkutan penyaluran beras bansos di Kementerian Sosial.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengaku, kasus ini merupakan pengembangan perkara korupsi bansos yang sudah ditangani sebelumnya. Yang jelas, KPK telah menerbitkan sprindik baru untuk mengusut dugaan korupsi pengangkutan penyaluran bansos ini. Wah, ini gila banget guys. KPK sudah menetapkan Bambang Rudianto Tanusudibyo, kakak Haritanu sebagai tersangka beserta dengan perusahaan keluarga mereka DNR Corporation dalam kasus korupsi beras bansos senilai 200 miliar. Gila. Rakyat susah mau dapat bansos jadi makin susah. Memang yang paling gampang tuh pansos, bukan dapat bansos. Soalnya bansosnya dikorupsi nih. Nah kalau udah begini ini kira-kira ditayangin gak nih beritanya sama MNC TV nih? Lagi kata gua ya, pemerintah ngadain bansos itu supaya rakyat miskin kagak kelaparan, bukan makin kelagapan. Karena dikorupsi. Aduh. Kita bisa aja nih ke distract karena ada acara bedah rumah di stasiun TV-nya. Ternyata yang perlu dibedah pola pikir dan akhlaknya. Kata gua, rakyat miskin bos dibuat main-mainan. Lagian ya, bansos itu bantuan sosial, bukan bantuan sosialita keluarga Anda gitu loh. Jadi tuh dana dari pemerintah ya, dari rakyat untuk rakyat, bukan untuk keluarga Anda bersosialita, Pak, gitu, Pak. Lagian kalian ini loh, udah kaya banget gitu. Udah sultan banget, ngapa sih harus banget begitu? Saking kayanya nih, kita ini tahu. Keluarga ini kagak mungkin tersentuh yang namanya KPR, kagak mungkin. Ternyata tersentuhnya sama KPK. Buset, kata gua. Hadir sebagai saksi dalam sidang perdata 119 triliun rupiah antara CMNP dan Haritanu, Babah Alun memberikan kesaksian, memperjelas duduk perkara transaksi NCD yang sekarang dipersoalkan. Babah Alun bilang dia cuma dikasih tahu soal rencana tukar-menukar surat berharga oleh Direktur Keuangan waktu itu, yakni Tito Sulistyo. Tapi setelah itu, nggak ikut campur, nggak tanda tangan, dan nggak ada urusan. Itu adalah bukan jual beli, tapi tukar-menukar surat berharga. Babah Alun juga mengungkap kalau semua keputusan keuangan, bahkan alur transaksinya, ternyata dikendalikan penuh sama Tito dan Haritanu. Dan yang bawa surat berharga itu adalah, ya itu Haritanu. Itu karena saya kan komisaris, Tito direktur keuangan, keuangannya sebelahan dengan saya. Jadi hari-hari saya tahu bahwa Haritanu sering datang ke kantor ketemu Tito. Dulu ada masalah dikeluarkan oleh Pak Nadi Haryadi, terus ada masalah, saya ajak balik lagi, bikin masalah lagi, ya diberhentikan lagi. Itu tidak ada jual beli, yang ada adalah tukar menukar surat berharga antara CMNP dengan Haritanu melalui Bakti Kostama. Yang kedua, juga tidak ada arranger, tidak pernah ada arranger. Ya. Dan yang ketiga, bahwa segala sesuatu itu tidak ada transfer uang. Tidak ada transfer uang sama sekali dari CMNP kepada pihak manapun, sehingga itu membuktikan bahwa memang murni ini adalah tukar menukar, bukan jual beli. Kerajaan bisnis Haritanu mengalami kebangkrutan. PT Citra Marga Nusapala Persada (CMNP) resmi menggugat Haritanu Eso Edipjo alias Haritanu dan MNC Group senilai 119 triliun rupiah. Nah, dari angka itu 103 triliun dihitung sebagai kerugian material. Itu uang yang beneran hilang. Sisanya 16 triliun lagi klaim kerugian imaterial semacam reputasi dan dampaknya gitu bro. Awalnya cerita ini berawal dari transaksi tukar-menukar NCD, Negotiable Certificate of Deposit, $28 juta sama Unibank tahun 1999. Tapi kata CMNP, NCD itu nggak bisa dicairin karena banknya malah ditutup. Jadilah lempar-lempar masalah ke Haritanu dan MNC. Mereka sempat ngajak mediasi, tapi gagal. Jadi sekarang CMNP minta jaminan sita aset, bro, saham, gedung, mobil, semuanya. Tapi yaitu total aset Hari cuma sekitar 15,6 triliun rupiah, sementara MNC sekitar 18 sampai 19 triliun rupiah.
jauh dari angka 119 triliun. Kalau kalian jadi hakim, kira-kira bakal nurunin gugatannya atau tetap segede itu? Drop pendapat kalian di kolom komen, biar rame debatnya. Jangan lupa like, comment, follow, and share. Bosnya Aiman siapa, mungkin bosnya juga sakit hati kemarin kalah dalam kontestasi, ya mungkin juga kan gitu loh. Sehingga dia mempunyai mempunyai beberapa ruang dalam hal media yang akhirnya melampiaskan kekecewaannya, rasa sakit hatinya, mungkin juga irisannya ke sana. Karena menurut saya jangan juga kau salahkan kawan kau Aiman itu. Gini, Karena menurut saya ya, ini pasti Aiman menjalankan tugas. Gitu loh, bukan bagian dia yang menentukan. jadi soal itu sama aja Semar ingin bertanya ke orang dalam, mantan orang dalam. Ya, orang dalam. Jadi gini Mas, memang saya paham posisi Aiman sebagai orang yang dulu pernah bersama saya di stasiun TV. Bosnya Aiman sekarang sebut saja Haritanu lah. Ya. Sudah menjadi ketua publik. Memang saya sering mengatakan begitu ke teman-teman bahwa Aiman itu hanya pion. Ya. Apalagi sekarang posisinya dengan usia semuda itu sudah dipercaya menjadi pemimpin redaksi, ya tentu itu sesuatu yang mungkin cukup prestis ya kan, Dan tidak gratis. Nah, kita melihat kemarin latar belakangnya adalah ketika Perindo, partainya owner atau pemilik dari iNews ini, Haritanu Sudibyo, itu kemudian ada di barisan Ganjar Mahfud, ya kan? Tentu Haritanu juga sudah berdarah-darah dalam mensupport logistiknya pasangan itu kan. Hasilnya alhamdulillah kecewa berat, kalah lagi, ya kan? Nah, kemudian tiba-tiba muncul ini. Kita pernah jangan lupa Mas, Haritanu dan SBY itu pernah dulu ya ada suatu kalau saya bilang konspirasi juga enggak ya. Jadi pernah Antasari bercerita, almarhum ya. Haritanu dikirim. Iya, ya yang memaksa ketua KPK saat itu ya untuk menjalankan perintah SBY. Ini kan sebuah mata rantai. Kalau kita lihat kejadian, kenapa kok rakyat bersuara seperti ini kan begitu ya? Kurang lengkap. Iya dah. Uang saya banyak sekali deh. Saya tidak perlu ngomong, banyak sekali. Betul banyak sekali. Dulu Bentul itu punya saya, rokok. Terus sudah bagus saya jual. Indomaret dulu punya saya juga, tapi kecepatan jualnya. Tahu nggak itu Twin Plaza? Saya jual juga itu. Terus Park Lane, Casablanca. Satu komplek itu punya saya dulu, saya jual lagi. Apalagi saya jual beli Astra. Astra besar nggak? Besar. Saya jual lagi. 2001 saya beli RCTI, saya beli langsung 3 TV. RCTI, TPI, sama Global TV. Pernah tahu Indovision enggak? Saya beli Indovision 2001 juga. Westin Hotel Bali, saya beli sebagian Westin Hotel Bali. Terus tahu Plaza Indonesia? Saya beli sebagian Plaza Indonesia juga. Ada Grand Hyatt-nya itu. Termasuk ini, MNC Tower yang saya tempati itu. Jadi bisa dilibatkan betapa banyaknya uang saya. Haritanu terpojok, Jusuf Hamka menguat. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, posisi CMNP makin menguat. Sebaliknya posisi Haritanu dan MNC Asia Holding makin terpojok dan melemah. Hal itu menyusul terkuatnya 6 fakta hukum di muka persidangan yang membungkam kubu Haritanu. Fakta pertama, peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara perdata CMNP melawan Haritanu dan kawan-kawan adalah tukar-menukar surat berharga. Sebagaimana yang dimaksud pasal 1541 BW, karena fakta yang terjadi adalah barang diganti barang, dan bukan jual beli surat berharga seperti dalil Haritanu. Tidak ada peristiwa barang dibayar dengan uang. Fakta kedua, esensi dan substansi konteks. Fakta 2 buah surat PT Bakti Investama Tbk 12 Mei tahun 1999 adalah barang ditukar dengan barang atau surat berharga ditukar dengan surat berharga. Haritanu menyerahkan surat berharga NCD senilai 28 juta USD kepada Jusuf Hamka, dan Jusuf Hamka menyerahkan surat berharga MTN dan obligasi senilai total 342 miliar rupiah kepada Haritanu. Fakta ketiga, MTN dan obligasi senilai total 342 miliar rupiah yang diserahkan Jusuf Hamka kepada Haritanu berhasil dicairkan. Fakta keempat, surat berharga NCD Negotiable Certificate of Deposit PT Bank Uniban Tbk senilai USD 28 juta yang diberikan Haritanu kepada Jusuf Hamka gagal dicairkan. Fakta kelima, surat berharga NCD Negotiable Certificate of Deposit PT Bank Uniban Tbk senilai USD 28 juta yang diberikan Haritanu diduga tidak sah dan atau diduga palsu, sebagaimana laporan polisi nomor LPB 1580 ketiga 2025 Polda Metro Jaya, tanggal 5 Mei tahun 2025, berdasarkan bukti-bukti 1. Bank Indonesia bilang, penerbitan NCD Uniban, itu melanggar surat edaran di nomor 2127 UPG 1988, dan SK Direksi di nomor 3132 Kepdir 1998. 2. BPP dalam surat resminya nomor
PB 1717 DPPN 0802, NCD yang diserahkan Haritanu kepada Jusuf Hamka tidak memenuhi syarat untuk dibayarkan. 3. Berdasarkan putusan peninjauan kembali nomor 376 PK atau PDT 2008 makin mempertegas, pada pokoknya menyatakan, NCD yang diberikan Haritanu kepada Jusuf Hamka tidak sesuai dengan surat edaran B. Nomor 2127 UPG 1988 dan SK Direksi B. Nomor 3132 Cap atau DIR 1998. Sehingga surat berharga NCD itu tidak sah sekaligus tidak berlaku. Fakta ke-6 berdasarkan bukti dokumen resmi ACRA di Singapura, perusahaan Drosophila, ternyata 100% milik Haritanu dan istrinya. Fakta ini membungkam Hotman Paris, betapa yang berdusta, bahwa Drosophila yang tidak ada kaitannya dengan Haritanu. Dalam persidangan Rabu, 19 November tahun 2025, ahli hukum acara perdata Universitas Nasional, Prof. Basuki Reksowibowo, hadir dan menyatakan dengan tegas, CMNT berhak menuntut ganti rugi 103 triliun rupiah kepada Haritanu dan PT Bakti Investama, kini MNC Asia Holding. Kewajiban hukum Haritanu belum diselesaikan, serta tidak dapat menghindari tanggung jawab. Hubungan hukum antara Haritanu dengan Jusuf Hamka bukan sekadar tukar-menukar surat, tapi harus ada dana yang benar-benar dapat dicairkan. Kerugian material CMNP mencapai 103 triliun rupiah ditambah kerugian imaterial 16 triliun rupiah karena reputasi CMNP di mata investor dan publik. Ya teman-teman, barusan sudah kita simak informasi lengkap terkait kasus yang saat ini ya harus dihadapi oleh Haritanu Sudibyo dan juga perusahaannya yaitu MNC. Beberapa gugatan loh, nggak main-main teman-teman, bukan cuma satu, tapi setidaknya ada 6 kasus yang dilaporkan. Nah, gimana menurut kalian setelah nonton video barusan, apakah itu memang sudah jadi karma karena yang menyerang Pak Jokowi dan juga mungkin ya sebentar lagi Aiman dan juga HT akan menyusul Roy Suryo masuk ke sel tahanan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.